Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Firman Adam Saleh, Prodi Teknik Mesin, dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang telah saya buat. Nah, dapat kita ketahui bahwa material adalah kebutuhan yang paling penting bagi manusia, mulai dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan untuk masa depan. Sudah banyak ilmu-ilmu yang dikembangkan pada bidang material ini, dan dapat kita ketahui bahwa ilmu material sangat meningkat pesat sampai sekarang. Ilmu material teknik ini mempelajari tentang hubungan antara struktur, sifat, pemrosesan, dan kinerja material. Material sudah menjadi tonggak sejarah peradaban kita, mulai dari adanya zaman batu, zaman besi, dan zaman perunggu. Pada zaman itu dan zaman sekarang sudah jauh berbeda, karena seperti tadi, karena berkembangnya ilmu material ini. Dan pada zaman sekarang material telah memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan teknologi, baik itu teknologi industri, teknologi sudah banyak teknologi yang berkembang dari perkembangan ilmu material ini. Nah, dapat kita ketahui bahwa material adalah komposisi partikel yang sanggup membentuk satu kesatuan di mana daripadanya dapat dibentuk suatu benda yang memiliki sifat yang homogen. Nah, sedangkan material teknik itu adalah material atau zat dasar penyusun suatu benda yang digunakan dalam bidang teknik seperti industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan rekayasa. Dapat kita ketahui bahwa material dan material teknik itu sangat berbeda, karena material teknik itu digunakan pada bidang teknik dan pada bidang industri. Nah, secara konvensional material dapat dibedakan menjadi 4 jenis material. Tapi sebelumnya jenis material sudah banyak, bukan cuma 4 jenis saja. Karena kita cuma membahas 4 jenis material, yaitu logam, polimer, keramik, dan komposit, maka pengelompokannya akan diklasifikasikan dan didasarkan pada susunan atom dan sifat kimia. Nah, logam. Yang pertama-tama logam. Ini adalah contoh gambar logam, dan dapat kita ketahui bahwa material logam itu tersusun dari atom-atom logam yang merupakan unsur yang sangat banyak dalam tabel periode. Atom-atom logam saling berikatan dalam bentuk ikatan logam, di mana elektron valensinya bebas bergerak sehingga material ini memiliki konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang cukup baik, serta
tidak tembus cahaya. Contoh material logam ini adalah besi, baja, aluminium, tembaga, emas, perak, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, polimer. Nah, ini dapat kita lihat bahwa ini adalah contoh gambar material polimer. Material polimer itu juga termasuk material polimer itu juga pada umumnya merupakan senyawa organik dengan unsur dasar berupa karbon, oksigen, dan hidrogen. Polimer juga pada umumnya ringan, memiliki massa jenis yang rendah, dan sangat fleksibel dan mudah dibentuk. Material yang termasuk ke dalam klasifikasi polimer ini adalah karet dan plastik. Dan yang ketiga, keramik. Nah, keramik mungkin sudah tidak asing bagi kita karena sebagian besar rumah tangga itu lantainya terbuat dari keramik. Keramik itu merupakan senyawa antar unsur logam dan non-logam, itu memiliki ikatan kovalen atau ionik. Pada umumnya senyawa material keramik berada dalam bentuk senyawa oksida, tetrida, karbida, dan karbida. Material keramik pada umumnya isolator panas dan listrik, dan terhadap suhu tinggi, keras namun getas. Nah, dan yang keempat adalah komposit. Komposit itu adalah salah satu material yang sangat penting bagi industri karena komposit itu juga karena komposit ini sudah banyak diterapkan pada benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Dan material komposit ini adalah merupakan gabungan lebih dari satu macam material. Contoh yang paling umum adalah fiberglass yang terdiri dari serat gelas atau keramik sebagai penguat yang dipadukan dengan material polimer. Komposit didesain untuk memperoleh efek sinergis dari sifat-sifat material penyusunnya. Dan kita masuk pada klasifikasi material. Klasifikasi material logam dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu logam ferro atau logam besi dan logam non-ferro atau logam bukan besi. Logam ferro itu adalah suatu logam paduan yang terdiri dari paduan unsur karbon dan besi. Contohnya besi tuang, besi tempah, baja lunak, dan baja karbon tinggi. Sedangkan logam non-ferro itu logam yang tidak mengandung unsur besi. Contohnya tembaga, aluminium, timbel, dan timah. Sedangkan polimer adalah suatu makromolekul atau disebut juga dengan molekul raksasa yang tersusun atas beberapa monomer molekul kecil yang sederhana. Berdasarkan asalnya, polimer dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu polimer alam, polimer semi-sintetis, dan polimer sintetis. Polimer alam itu adalah jenis polimer yang terdapat di alam, yaitu pada hewan dan tumbuhan. Contohnya banyak. Pertama, biji-bijian, akar umbi, sayur-sayuran, kayu, kapas, susu, daging, getah karet, dan lain sebagainya. Dan dua, polimer semi-sintetis. Polimer ini adalah turunan polimer alam, sering juga disebut sebagai polimer semi-sintetis. Contohnya, selulosa asetat adalah turunan selulosa yang terbentuk dari asetilasi selulosa dan digunakan untuk membuat kaca dan film. Dan yang ketiga, polimer sintetis. Polimer sintetis ini adalah polimer yang dibuat oleh manusia dan sering ditemukan di kehidupan sehari-hari, seperti serat, plastik, dan karet buatan. Banyak contohnya dari polimer sintetis ini yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya lantai, plastik, pipa paralon, tali, dan sebagainya.
Nah, sedangkan klasifikasi keramik pada dasarnya terbagi atas 3 bagian, yaitu yaitu keramik tradisional, keramik halus, dan keramik konstruksi. Keramik tradisional itu adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain sebagainya. Nah, kedua, keramik halus. Keramik halus adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida atau logam seperti oksida logam Ai2, O3, ZrO2, MgO, dan lain-lain. Dan sedangkan keramik konstruksi. Klasifikasi produk keramik konstruksi merupakan keramik tradisional yang digunakan dalam konstruksi yang didasarkan pada elemen lantai. Nah, sedangkan komposit secara umum, bahan komposit terdiri dari 2 macam, itu bahan komposit partikel komposit, dan bahan komposit serat atau fiber komposit. Bahan komposit partikel terdiri dari partikel-partikel yang diikat oleh materi. Bentuk partikel ini juga dapat bermacam-macam seperti bulat, kubik, tetragonal, atau bahkan berbentuk yang tidak beraturan secara acak. Sedangkan bahan komposit serat juga terdiri dari serat-serat yang diikat oleh materi bentuknya ada 2 macam, yaitu serat panjang dan serat pendek. Nah, sekarang kita masuk pada pengaplikasian material pada industri. Sebelumnya, pengaplikasian itu adalah kegunaan atau penggunaan sebuah material pada sebuah industri. Penggunaan material untuk industri ini untuk menciptakan sebuah benda yang berguna, seperti material logam. Logam dan panduannya merupakan bahan teknik yang penting, umpamanya digunakan untuk konstruksi mesin kendaraan, jembatan, bangunan, pesawat terbang, dan peralatan rumah tangga. Banyak sekali benda yang dihasilkan industri dan materialnya adalah logam. Di sekitar kita juga banyak benda yang dihasilkan industri dengan material logam. Nah, polimer. Seperti yang kita tahu, polimer itu terbagi 3 jenis tadi: polimer alami, polimer semi-sintetis, dan polimer sintetis. Nah, pada industri, jenis polimernya cuma 2, yaitu polimer alami dan polimer sintetis. Polimer alami adalah polimer yang dihasilkan dari produk alam seperti karet alam, selulosa, dan pati. Contohnya seperti tadi, biji-bijian, akar umbi, sayur-sayuran, kayu, kapas, dan lain sebagainya. Sedangkan polimer sintetis merupakan polimer yang dihasilkan dari hasil rekayasa laboratorium hingga bisa menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan, seperti contohnya kantong, kabel plastik, tali, karung, dan lain sebagainya. Polimer sintetis ini kita sudah ketahui karena banyak hasil-hasil yang dihasilkannya di sekitar kita, dan polimer lanjut aja lah. Dan yang ketiga, polimer
3. Keramik. Pada umumnya keramik ini terdapat dua jenis keramik yang dapat diaplikasikan pada industri, yaitu keramik modern sama keramik konstruksi. Kan kita ketahui tadi dalam slide sebelumnya, keramik itu terbagi 3: keramik tradisional, keramik modern, dan keramik konstruksi. Nah, keramik tradisional ini tidak bisa digunakan pada industri karena keramik tradisional itu udah pecah gitulah. Nah, keramik modern ini termasuk keramik yang penggunaannya tahan terhadap elemen panas, tahan terhadap elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbin, dan pada bidang medis. Sedangkan keramik konstruksi ini termasuk keramik yang digunakan pada alat angkut cairan dan pembuangan atau pipa periuk, peralatan sanitasi atau kesehatan, dan lantai dan dinding tubing. Dan yang keempat, komposit. Seperti yang kita ketahui, komposit ini sangat penting pada dunia industri karena komposit ini sangat komposit ini penggunaannya sangat luas, yaitu pada komponen kapal terbang, helikopter, satelit, komponen mesin, dan komponen kereta. Kapal layar juga kayak komponen jet tempur juga, komponen kapal selam, jembatan, terowongan, rumah, tangki, kaki palsu, sambungan sendi pada pinggang, sepeda, stick golf, raket tenis, botol olahraga. Komposit ini banyak kita dapati di sekitar kita, seperti pada saat kita belajar, yaitu kursi kita, meja kita, papan tulis juga terbuat dari komposit. Banyak sekali hasil yang didapatkan dari material komposit ini sendiri. Dan mungkin sekian presentasi saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan, karena kita sama-sama belajar juga. Dan tetap semangat. Don't worry if you don't have something right now. I'm sure your future will be much happier. Really. Stay strong, don't give up. Tomorrow is still waiting for you. Thank you.